لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari Arafah adalah hari yang sangat-sangat agung, hari yang sangat istimewa. Ada banyak kemuliaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari Arafah ini. Yang pertama, hari Arafah adalah sebaik-baiknya hari, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yaumin tala'atis syamsu min masyriqiha." Tidak ada hari di mana matahari terbit dari arah timur yang lebih baik daripada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari sengatan api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan hari Arafah adalah waktu terbaik bagi kita untuk memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka yang begitu panas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna min ahwani ahlin nari adzaba." Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah mereka yang tersentuh api neraka telapak kakinya. Yang tersentuh telapak kakinya saja, tapi sudah cukup menjadikan ubun-ubunnya mendidih. Bagaimana dengan mereka, na'udzubillah, yang dijadikan sebagai bahan bakar api neraka, yang berada di neraka wail? Kita pantas menggunakan waktu di hari Arafah ini meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka, dari perkataan-perkataan, perbuatan yang bisa menjerumuskanku ke api neraka. Kita perlu berdoa kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina. Ya Allah, bebaskan punggung-punggung kami, punggung ayah kami, punggung ibu kami, punggung istri kami, suami kami, anak-anak kami, punggung keluarga kami dan seluruh umat Islam. Bebaskan ya Allah dari sengatan api neraka. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Yang ketiga, di hari Arafah malaikat akan turun dan membangga-banggakan mereka terutama yang hadir di padang Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu layadnu thumma yubahi bihumul malaika." Dan sesungguhnya para malaikat akan datang mendekat, lalu kemudian yubahi, para malaikat membangga-banggakan mereka, lalu kemudian fayaqulu madza arada haula, lalu berkata apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Kita mendapatkan bahwasannya tidak hanya malaikat yang membangga-banggakan mereka yang hadir di padang Arafah, Allah pun membangga-banggakan mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan kepada para malaikat asyiyata Arafah, pada sore hari Arafah. Siapa yang dibanggakan oleh Allah? Bi ahli Arafah, yaitu mereka yang pada hadir di padang Arafah. Lalu kemudian Allah menyatakan, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah kepada hamba-hambaku atauni sya'tan gubro. Mereka telah datang kepadaku dengan penuh kotoran. Mereka telah datang kepadaku dengan pasir, dengan debu, dengan muka, rambut yang masam. Di dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fashhadu anni qad ghafartu lahum." Maka saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak rafath, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, dia akan kembali ke kampung halamannya dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita, memudahkan jalan kita menuju ke padang Arafah, dan semoga bagi kita yang sudah pernah wukuf di Arafah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan ibadah haji kita ibadah haji yang mabrur hingga akhir hayat kita.
Yang keempat, Allah akan turun ke langit bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala yang melebihi hari Arafah. Yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit bumi, fayubahi bi ahlil ard ahlas sama. Dan Allah kemudian akan membangga-banggakan seluruh penduduk bumi kepada penduduk langit. Subhanallah, hari yang amat agung. Begitu dekat Allah dengan kita. Kita perlu kiranya menggunakan hari yang agung ini untuk berdoa kepada Allah, memohon atas semua cita-cita dan keinginan baik yang kita miliki, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hari Arafah adalah hari yang terbaik untuk berdoa. Dan yang keenam, wukuf di Arafah adalah rukun utama ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Apa sajakah amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan pada hari Arafah? Yang pertama, berpuasa. Dianjurkan bagi kita yang tidak berangkat haji untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah ini. Tentu kita ingat Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu atau 1 tahun ini, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa banyak perintah-perintah Allah kita tinggalkan. Betapa banyak larangan-larangan Allah yang kita terobos. Betapa banyak maksiat yang merumuri diri kita. 1 tahun ke depan pun rasanya begitu lemah keimanan kita. Tentu akan banyak dosa-dosa yang menyapa jalan hidup kita. Kita tentu berharap kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ibadah puasa di hari Arafah akan mendatangkan ampunan Allah bagi dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Ibadah puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala ayyukaffir sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dah. Aku berharap ibadah puasa Arafah akan mengampuni dosa-dosa kalian setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kedua, jauhilah kemaksiatan, khususnya di hari Arafah. Kemaksiatan harus kita jauhi kapanpun saja. Namun, di waktu-waktu dan hari-hari yang istimewa, waktu-waktu yang suci, lebih lagi ditekankan untuk menjauhi kemaksiatan, termasuk di hari Arafah. Bermaksiat di hari Arafah, dosanya lebih besar daripada bermaksiat di hari-hari biasa. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir, doa yang aku bacakan dan nabi-nabi sebelumku di hari Arafah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang berikutnya, wukuf di Arafah bagi kita yang memiliki kesempatan. Yang kelima, doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Pergunakan waktu yang hanya beberapa jam ini untuk mengadukan semua keinginan kita, semua cita-cita kita, semua beban hidup kita. Mintalah pada Allah. Allah senang kalau kita meminta. Allah senang ketika melihat kita bersimpu di hadapannya, memohon dan meminta kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya.